Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners. Ya, senang sekali kembali saya Gunawan bisa menjumpai Tribuners dimanapun berada. Kali ini dalam program Bincang Bola seperti biasa pada hari Selasa tentu kita akan membahas mengenai dunia persepak bolaan, terkhususnya kepada klub kebanggaan kita yaitu PSM Makassar. Dan tentunya seperti biasa saya sudah ditemani oleh narasumber-narasumber yang bergelut di PSM Makassar. Nah, pada malam hari ini tentu kita akan membahas tema yang kita angkat yaitu beda skuad PSM hadapi AFC Cup 2022 dan tentunya sudah hadir bersama kita yang pertama ada Bapak Assegaf Razak, pengamat sepak bola. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Coach? Baik, Ya, baik. alhamdulillah sehat. Ya, ini untuk pertemuan kedua kalinya ya Coach dengan saya sebagai host Bincang Bola. Ya, Pak Gunawan, Iya. ya sehat selalu. Iya. Jadi insya Allah ini ya, jaringan beberapa menit ke depan ini aman ya Coach untuk kita bisa Mudah-mudahan ngobrol. ini, ya, Iya. mudah-mudahan aman. Iya. Iya. Oke, siap. Nah, untuk yang kedua ada eh, Kakanda Sulaiman Abdul Karim selaku Media Officer PSM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teman-teman Iya. di Tribun dan Assalamualaikum Haji Asgaf, Omnya Asnawi. Iya. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh, Pak terlebih dahulu mungkin Sulaiman. bisa menyapa Tribuners. Kanda silakan. Oke, sekarang posisinya di mana ini Kanda? Saya kebetulan baru pulang dari lapangan karena Oh ya. melihat waktunya sudah mendesak, jadi saya singgah saja di jalan, singgah di warkop di pinggir jalan untuk live ini. Oke. Oke, untuk itu seperti yang sudah saya paparkan tadi di awal, pada malam hari ini tentu kita akan ngobrol mengenai PSM Makassar dan tema yang kita angkat pada malam hari ini yaitu beda skuad PSM hadapi AFC Cup 2022. Mungkin tidak hanya AFC Cup, kita juga akan membahas sedikit mengenai Liga 1 di mendatang. Nah, untuk itu saya mau beralih dulu ke Coach Assegaf Razak. Nah, Coach, PSM mulai bergerak di bursa transfer. Beberapa pemain lokal mulai didatangkan. Bagaimana Coach melihat pergerakan transfer PSM ini? Silakan, Coach. Ya, pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pak Gunawan dan Pak Sulaiman selaku Media Officer PSM. Pertama-tama ya kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di mana PSM ini saya lihat, saya baca di koran terus mendatangkan bagaimana perbaikan untuk mendatangkan pemain-pemain yang akan berlaga nanti di Piala AFC dan persiapan kita di Liga 1 di bulan 7 kalau tidak salah ya. Jadi yang paling mendesak ini adalah Piala AFC dan tema kita adalah beda ya kan untuk menghadapi Piala AFC. Nah, mudah-mudahan ini memang ada pembeda ya kan, karena kita sangat mengharapkan ini bagaimana PSM bisa berbicara di level internasional karena ini AFC ya kan, tentunya karena saya lihat pelatih kita dia sudah datang kan, sudah ada di tengah-tengah pemain bagaimana mempersiapkan tim untuk menghadapi Piala AFC nanti. Ya tentunya kita berharap ya mudah-mudahan ada perubahan-perubahan ya kan, karena kemarin ini kita tahu bagaimana di posisi kita ya kan, tentunya ini pasti kita mengharapkan ada perubahan-perubahan, ada pembeda. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan nanti dan bisa membanggakan ya kan supporter masyarakat Makassar, tentu karena ini membawakan nama tentu karena ini pertandingan internasional, makanya kita mewakili juga Indonesia. Tapi tentunya bagaimana masyarakat Makassar ya kan, Sulawesi Selatan, mudah-mudahan
bisa melihat bagaimana PSM nanti berlaga di Piala FC. Tentu harapan kita mudah-mudahan bisa banyak perubahan dibanding dengan tim yang selama ini yang lalu, ya kan. Jadi apalagi ini kan kita tahu betul, ya kan, pelatih ini pelatih bagus, ya kan. Mudah-mudahan pemain juga ini nantinya ya PSM ini bisa mendatangkan pemain-pemain yang bagus juga supaya kita bisa berbicara di tingkat internasional. Begitu barangkali, sekian. Iya, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu beda skuad PSM. Tentunya Coach juga berharap bahwa dengan dibedanya skuad PSM ini tentu membawa hal positif untuk PSM Makassar di liga mendatang. Seperti itu ya Coach. Ya baik, saya mau beralih lagi ke Kakanda Sulaiman. Nah, Kanda, bagaimana nih persiapan PSM ataupun progres PSM dalam menyambut Liga 1 dan juga AFC Cup 2022? Silakan. Ya, terima kasih Gunawan dan Pak Haji Asgaf tadi sudah menyampaikan. Sebelumnya mungkin saya sebelum berbicara jauh, sepertinya mungkin ada persepsi yang berbeda antara apa yang disampaikan oleh tim redaksi Tribun dengan dengan host. Saya disampaikan oleh tim redaksi Tribun bahwa kita akan membahas tentang membedah skuad PSM. Ya. Ini yang perlu diluruskan dulu. Betul, membedah betul. Dengan beda itu beda. Ya, jadi kita ada dua variabel yang berbeda kalau kita berbicara soal itu. Kalau kita mengatakan variabel yang pertama membedah, artinya kita mau mengupas skuad PSM. Begitu mungkin seperti itu ya Pak Haji ya. Ya. Kita sepakat itu aja Pak Haji yang kita bahas, bukan beda dalam artian lain begitu ya. Ya, itu yang kita luruskan dulu. Apakah membedah atau beda? Maaf sebelumnya Coach dan juga Kakanda. Jadi tema kita pada malam hari ini itu bedah skuad PSM. Betul ya. Nah, oke, jadi ya kita satu frekuensi dengan Pak Haji Asgaf ini saya berarti. Jadi begini, apa yang mau saya sampaikan sesuai dengan tema kita malam ini yaitu membedah skuad PSM Makassar untuk hadapi AFC Cup. Yang mau saya sampaikan bahwa mungkin masih terlalu dini, masih terlalu awal kalau kita mau mengatakan bagaimana kekuatan tim ini nanti di AFC Cup. Karena ini adalah hari ke-7 kita berlatih. Tentu masih terlalu cepat, masih terlalu dini, terlalu awal kalau kita mau mengatakan bagaimana kualitas tim ini nanti untuk berlaga di AFC. Karena waktunya, saya pikir waktu masih panjang, masih ada sekitar waktu ya maksimal kita masih punya waktu 1 bulan lagi untuk menghadapi pertandingan pertama yaitu tanggal 24 Juni dan pertandingan kedua yaitu tanggal 27 Juni. Jadi ini masih ada interval waktu yang cukup panjang kalau saya amati, kalau saya lihat. Ini sekarang baru tanggal 17, betul ya, 17. Artinya masih ada 1 bulan plus 1 bulan plus 5 hari mungkin. Ya 5 hari ya. Jadi selama masa tenggat waktu 1 bulan 5 hari itu masih banyak yang bisa dilakukan oleh tim pelatih, masih banyak yang bisa dilakukan oleh pemain untuk bagaimana mengimprove atau bagaimana mempersiapkan tim untuk bertanding. Jadi yang bisa saya update sekarang adalah saat ini sekitar ada 26 kalau saya tidak salah 26 pemain yang sekarang ini ada dalam tim, baik itu yang statusnya sudah kontrak, kemudian statusnya masih trial atau statusnya yang baru didatangkan dan atau statusnya pemain yang musim lalu yang kita pertahankan. Nah, dalam beberapa kesempatan memang pelatih selalu mengatakan terlalu cepat kalau kita masih mau menilai atau ditanyakan bagaimana kualitas tim yang sekarang. Pelatih selalu mengatakan seperti itu bahwa masih terlalu cepat kita menilainya, masih banyak waktu. Apalagi kan tim ini masih dinamis, ini bukan tim definitif, masih ada yang akan datang atau masih ada yang akan pergi. Mungkin itu dulu yang opening dari saya.
Ya, jadi memang kalau kita mau berbicara masalah kualitas pemain ataupun kualitas PSM dalam menghadapi AFC Cup dan Liga 1 mendatang, tentu ini merupakan hal yang masih dini ya untuk dibicarakan ya, Kak Ganda, seperti itu, karena memang seperti yang kita ketahui bahwa Bernardo Tavares terhitung sudah seminggu melakukan latihan betul. kepada pemain Ya, PSM jadi Makassar. Nah, kalau kita mau menilai kualitas tim ini bagaimana, saya pikir itu kita berbicara soal hasil akhir. Nanti kita akan melihat nanti hasil akhirnya bagaimana tim ini berlaga di AFC. Tapi tentu sebagai publik sepak bola, terutama di Asegaf ini kan pemain, ya tentu tahulah, tentu bisa meraba-raba bagaimana kualitas tim ini. Tapi kalau menurut saya masih terlalu cepat kita mau menilai bahwa tim ini nanti tidak akan bersaing atau tim ini akan sanggup bersaing. Oke, untuk itu, nah Kak Kanda, karena tadi seperti yang dikatakan oleh Kanda Sulaiman mengenai masih terlalu dini kita untuk membicarakan masalah kualitas ataupun untuk PSM Makassar ke depannya. Nah, untuk itu saya mau menanyakan bagaimana Kak Kanda menilai Bernardo Tavares dalam melakukan latihan selama sepekan ini. Bagaimana tanggapannya? Apakah ada perbedaan dengan pelatih-pelatih asing sebelumnya? Tentu ada dong. Nah, apa yang menjadi pembeda dengan pelatih-pelatih sebelumnya? Silakan. Ya, pasti bahwa masing-masing pelatih itu punya keinginan, punya cara atau punya trik bagaimana dia membentuk karakter tim. Yang saya lihat dari bagaimana personalnya seorang Bernardo Tavares, saya lihat dia betul-betul melakukan pendekatan yang bagus kepada pemain. Jadi dia membagi tugas, membagi peran dengan semua pembantu-pembantunya, dengan asistennya. Saya lihat dia membawa satu orang asisten, ya. Jadi terakhir pelatih kita yang membawa asisten sendiri itu adalah Bojan Hodak, asal Kroasia kalau saya tidak salah. Dia membawa asisten Nenad Basina. Setelah Bojan Hodak itu kemudian pelatih kita adalah Milomir Seslia. Dia datang sendiri tidak bawa asisten. Kemudian pelatih selanjutnya itu Job Gal, dia pun datang sendiri tidak bawa asisten. Tapi untuk kali ini pelatih kita musim ini Bernardo Tavares, dia membawa asistennya. Asistennya itu saya lihat dia memfokuskan kepada pemain-pemain yang masih dalam status trial. Jadi setiap pemain yang status trial ini ditangani khusus oleh pelatih yang satu ini. Dia berbagi tugas. Yang saya bisa amati adalah dari 7 hari latihan ini pemain saya lihat enjoy, mereka cukup menikmati apa yang diberikan oleh pelatih. Pelatih juga saya lihat cukup komunikatif, dia sering berdiskusi dengan pemain. Setiap sesi latihan, kalau ada jeda dia memanggil beberapa pemain, berbicara, dan kemudian biasa hasil apa yang diperbincangkan, apa yang dibicarakan itu kemudian sedikit kemudian diaplikasikan di game-game internal. Jadi menurut saya kita lihat ini cukup menjanjikan, karena suasana tim juga cukup kondusif. Saya lihat intinya mudah-mudahan pelatih kita ini bisa bekerja dengan maksimal, dengan waktu kira-kira ya 1 bulan lebih 5 hari itu dia bisa bekerja maksimal dan bisa betul-betul membentuk karakter tim. Meskipun ya untuk membentuk karakter tim, bagaimana tim itu bermain itu saya rasa memang tidak harus butuh waktu yang lama, tidak hanya dalam waktu 1 bulan itu. Jadi memang jika kita melihat Tavares dalam memimpin latihan sepekan ini memang pemain-pemain juga cukup enjoy ya Kak Kanda, seperti itu, karena tampak juga yang kita lihat di official account Instagram PSM Makassar, memang kita lihat interaksi-interaksi antara pemain dan juga pelatih memang sangat enjoy dan sangat komunikatif, seperti itu. Ya, betul. Ya, kan memang sudah menjadi hukum alamnya bahwa sesuatu yang baru tentu akan membawa harapan yang baru. Ya, mudah-mudahan harapan kita terhadap pelatih ini, ekspektasi kita terhadap pelatih ini, tim pelatih ini bisa penuhi. Ya, betul. Semoga ekspektasi kita tidak terpatahkan oleh Bernardo Tavares. Nah, untuk itu saya mau lagi kembali beralih ke Coach Asegaf Razak. Nah, Coach, saya ingin menanyakan nih, PSM musim lalu kan tampil kurang maksimal. Menurut Coach, apa yang menjadi PR terbesar dan yang harus dibenahi oleh pelatih baru PSM Makassar, Bernardo Tavares? Silakan, Coach. Ya, jadi memang ini pekerjaan berat buat Tavares, karena
kita tidak boleh lagi bagaimana melihat ke belakang kan. Kemarin memang ya karena ada pergantian pelatih ya kan, di putaran kedua, terus ada beberapa pemain-pemain yang diganti juga, banyak pemain-pemain baru yang masuk. Ini memang susah untuk bagaimana secepat begitu adaptasi pemain itu bagaimana dengan tim, ya kan? Itu barangkali. Tapi saya lihat ya, ini kan membeda. Artinya kita memulai lagi kan, ini mempersiapkan tim, ya kan? Karena memang pekerjaan ini, apalagi ini waktunya juga sisa 1 bulan, ya kan? Bagaimana ini mempersiapkan tim untuk ajang AFC, ya kan? Tentu pelatih ini sudah tahu, karena ini pelatih sudah berpengalaman. Saya lihat, saya baca anunya juga pernah melatih di sini, ya kan? Jadi cukup menjanjikan lah, ya kan? Nah, sisa kita tunggu bagaimana hasil kerjanya nanti di saat nanti mulai Piala AFC, karena harapan kita, tujuan kita pasti ada di Apares kan, masyarakat, pencinta sepak bola, pencinta PSM sangat berharap sekali ini bagaimana PSM bisa berubah, ya kan, bisa lebih bagus dari musim yang lalu. Itu harapan kita. Tentunya pelatih ini pasti dia sudah tahu, ya kan. Pertama, dia harus bagaimana mengetahui karakter pemain, karena dia tidak pernah melatih di Indonesia, ya kan. Bagaimana atmosfer pertandingan di Indonesia, atmosfer ya cuaca apa segala, itu harus dia ketahui bagaimana, ya karena dia mungkin sudah 5-7 hari dia berlatih kan. Tentu kalau kita mau mulai membangun satu tim, pasti kita lihat dulu bagaimana fisik seorang pemain, ya kan, itu dulu yang kita benahi. Terus mental pemain, ya kan, terus bagaimana nanti kita masuk di teknik, ya kan, bagaimana nanti sistem apa, ya kan, yang kita mau pakai nanti, ya apakah pola 4-4-2 atau macam-macam lah di situ. Nanti tergantung dari materi pemain yang dimiliki sekarang ini PSM, ya kan. Tentu harus disesuaikan, ya kan, yang cocok mungkin ya, karena membangun satu tim ini memang perlu waktu, ya kan. Tapi mudah-mudahan ini dengan masih ada waktu 1 bulan lebih, ini pelatih kita, ya kan, yang memang sudah pengalaman, ya kan, masih muda juga, saya rasa mungkin tidak kesulitan, ya. Tentu dia juga berharap bagaimana di skuad PSM ini harusnya memang mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas. Karena susah juga, walaupun kita, ya saya juga pernah jadi pelatih, walaupun kita jadi pelatih hebat, tapi kalau kualitas pemain juga di sini bukan pembinaan lagi, tapi ini di sini bagaimana kita membentuk satu tim, ya kan? Tidak ada lagi kita mau melatih passing bola, kontrol bola, apa segala, ya kan? Karena ini sudah profesional, kita sudah tahu pemain yang kita rekrut itu, kita sudah tahu kualitasnya, ini saya harus ambil. Kebutuhan tim ini, ya, pamannya gelandang, saya butuh gelandang yang ini, ya kan? Ya, yang pekerja, karena ada gelandang saya seorang Pluim, ya kan, yang punya kreativitas luar biasa kan di tengah. Nah, tentu Pluim ini punya mau pendamping gelandang-gelandang yang pekerja, yang mendampingi dia. Nah, itu. Nah, terus yang paling urgent sekarang ini saya lihat, ya mohon ya Pak Sulaiman, ya manajemen, supaya mendatangkan pemain-pemain depan yang punya kualitas, ya. Jangan lagi seperti ya, kita tidak usah berbicara yang sudah lalu, karena ini contoh-contoh semua. Mudah-mudahan ya kan ke depan ini, sekarang ini PSM bisa mendatangkan yang memang betul-betul pemain depan yang punya bagaimana karakter bisa mencetak bola, ya kan, itu yang kita butuhkan. Nah, terus ya bagaimana pemain belakang kita, ya kan, jadi harus ada keseimbangan di sini antara
pemain depan, tengah dengan belakang, ya kan? Harus sinergi semua. Kalau bagus pemain belakang kita, tapi di tengah depannya tidak, itu ya kan tidak seimbang, tidak ada keseimbangan di sini. Jadi saya rasa karena ada waktu ini, terus manajemen juga kita sangat merespon ya, karena berusaha untuk mendatangkan terus pemain-pemain yang berkualitas, ya mudah-mudahan ya PSM ke depan ini ya kan sudah ada pembeda ya kan dibanding dengan PSM yang lalu. Ya kita tidak usah berbicara bagaimana kita menatap ke depan, ya memperbaiki ini, harapan masyarakat, ya kan kebanggaan kita PSM, ya kan ini yang perlu kita support. Mudah-mudahan ya kan di liga nanti bisa artinya bersaing di papan atas. Nah, terus nanti di Piala AFC juga ya jangan hanya sekedar kita jadi penggembira, tapi kita juga berharap bagaimana PSM juga bisa jadi tim yang ditakuti nanti di Asia Tenggara ini. Begitu barangkali. Ya, jadi mengutip dari pertanyaan awal Coach mengenai PR ataupun tugas besar dari Bernardo Tavares untuk PSM Makassar. Nah, saya ingin menanyakan lagi kembali kepada Coach, yang dimana Coach juga dulu merupakan seorang pelatih. Apakah dalam jangka waktu 1 bulan itu cukup bagi Bernardo Tavares, yang dimana seperti kita ketahui Bernardo Tavares mempunyai banyak tugas, mulai dari pengenalan watak masing-masing pemain dan juga untuk mengetahui seperti apa euforia dunia sepak bola di Indonesia khususnya. Apakah itu cukup, Coach? Dan jika kita lihat dari pengalaman-pengalaman si Bernardo Tavares ini, silakan Coach. Kalau menurut saya pengalamannya 1 bulan ini untuk waktu untuk membentuk satu tim yang kuat, yang solid, saya rasa ini waktu agak sempit ya, maksudnya kurang ini waktu ya untuk mempersiapkan, apalagi kita langsung di ajang internasional, setelah itu masuk di Liga 1. Tapi kita tidak tahu ya, masing-masing pelatih itu punya cara masing-masing, punya masakan masing-masing, punya ya faktor kan? X masing-masing, Coach, seperti itu. Iya. Jadi kita enggak ya, kita hanya mensupport saja, mudah-mudahan dalam waktu ini 1 bulan dia bisa menyelesaikan semua, ya kan, mulai dari fisik, teknik, ya membentuk satu tim yang ya apakah mau pakai sistem apa, ya, saya rasa itu terus terutama mental pemain ini yang paling utama, bagaimana mental seorang pemain untuk bertanding, terus bagaimana dia membentuk, ya kan, karena kita tahu Tavares ini kan baru masuk di Indonesia kan, itu yang saya bilang tadi bahwa dia ya mudah-mudahan secepatnya bagaimana bisa untuk satu karakter ya, karena PSM kita tahu bagaimana karakter PSM, ya kan, cepat dan keras tapi tidak kasar, itu yang paling utama. Terus bagaimana atmosfer penonton di sini, ya kan, terus bagaimana pressure ya kan, apalagi sekarang ini kan kita sudah tahu ya kan, penonton barangkali ke depan musim depan ini sudah bisa datang di stadion barangkali, ya kan. Iya, betul, Coach. Mudah-mudahan juga kita ini PSM ya, karena PSM ini kan kita juga butuh supporter, ya, butuh supporter. Nah, ini yang perlu memang Tavares tahu, mudah-mudahan kita bisa main di Parepare kan. Kalau di Parepare bisa main ya alhamdulillah. Tapi kalau kita di luar ini agak susah juga kita, karena pemain juga butuh supporter kita, butuh dukungan dari supporter. Ya, memang butuh energi dari supporter seperti itu. Iya. Jadi kalau kita di luar main ya sama saja kita di luar kandang main. Saya juga pernah alami seperti begitu waktu 2016-2015, ya kan, kita main di Surabaya. Waktu itu saya pelatih, ya kan, gantikan Rudi Kelces. Setelah itu ya alhamdulillah, tapi ya bisa lolos dari jarum degradasi waktu itu. Barangkali, iya. Ya, mengutip juga yang dikatakan tadi oleh Kakanda Sulaiman, bahwa apapun itu kita berharap semoga ekspektasi kita kepada Bernardo Tavares, pelatih baru PSM Makassar, itu tidak terpatahkan. Nah, saya mau lagi ngobrol nih dengan Kakanda Sulaiman. Nah,
berbicara soal beda squad, berarti kita tidak jauh-jauh nih berbicara mengenai pemain. Nah, PSM mulai mendatangkan sejumlah pemain lokal. Apakah masih ada pemain yang akan didatangkan? Dan kira-kira ada berapa jumlahnya? Kakanda, silakan. Tak unmute Ki, suara tak Kanda, bisa di Ya, ini dulu. oke. Oke. Kalau soal finalisasi tim atau tim definitif, dengan melihat rentang waktu yang sudah kita jalani, yaitu 7 hari ini, saya sendiri masih cukup optimis bahwa masih akan ada datang pemain. Masih akan ada pemain-pemain yang akan datang ya. Apalagi pemain asing kita belum ada yang datang satupun ya. Satu orang yang sudah pasti yaitu William Klim ya, kemungkinan mudah-mudahan minggu depan dia sudah ada. Kemudian pemain asing yang dibawa oleh pelatih, karena untuk musim ini manajemen menyerahkan sepenuhnya kepada tim pelatih untuk memilih siapa pemain asing yang akan dia bawa. Jadi diberi kewenangan penuh kepada pelatih. Dan memang dalam berbagai kesempatan Bernardo Tavares mengatakan bahwa dia sudah punya pemain yang dia proyeksikan untuk tim, dan pemainnya sudah siap, namun belum bisa disebutkan sekarang karena pemain yang bersangkutan masih terikat kontrak dengan klub lamanya. Dia masih berkompetisi. Jadi mudah-mudahan ketika kompetisinya sudah selesai, dia kemudian akan segera bergabung dengan PSM Makassar. Nah, kalau dibilang kapan deadline-nya tim terbentuk, itu sepertinya agak susah juga dijawab, karena bahkan sehari sebelum pendaftaran pemain ditutup, itu kita masih bisa merekrut pemain. Jadi misalnya saja ada pemain yang cedera, itu kan harus segera diganti, atau kira-kira ada pemain yang bermasalah dengan administrasinya ya, kan harus segera diganti dan digantikan dengan pemain yang baru. Begitu. Ya, jadi memang kalau kita berbicara soal pemain, untuk saat ini belum bisa dikira-kirakan ya, Kanda, ada betul. berapa mungkin kira-kira jumlah pemain masih, yang akan datang. Lagi-lagi saya mau katakan masih terlalu awal, karena ini kita tadi baru memasuki hari ke-7 latihan. Hari ke-7, betul. Ya. Nah, berbicara soal pemain asing, seperti yang dikutip juga tadi oleh Kanda Sulaiman, bahwa itu diserahkan sepenuhnya kepada pelatih Bernardo Tavares. Nah, apakah sudah ada komunikasi dengan pelatih-pelatih asing yang akan diangkut oleh pelatih Bernardo Tavares? Tentu komunikasi itu sudah ada. Komunikasi ini ya antara pelatih, pemain, dan manajemen. Tapi tentu yang melakukan komunikasi itu manajemen di tingkat top level ya. Jadi kita belum tahu siapa pemainnya. Nanti kita akan tahu pemainnya ketika datanya sudah diserahkan, kemudian kita yang akan mengurus administrasinya. Begitu. Nah, oke. Seperti yang dikatakan juga tadi oleh Kakanda Sulaiman, seperti yang kita ketahui bahwa Plim juga masih berada di kampung, masih mudik, istilahnya masih mudik gitu. Ya. Belum ada di Kota Makassar dan belum juga ikut latihan selama sepekan ini. Nah, berbicara masalah pemain asing yang tadi digadang-gadang yang diserahkan langsung, maksudnya istilahnya diserahkan sepenuhnya kepada pelatih Bernardo Tavares. Apakah kira-kira ada bocoran nih Kanda? Ada berapa jumlah pemain asing yang akan bergabung di PSM Makassar? Kalau berapa jumlah pemain asing yang akan bergabung, dalam setiap musim kita selalu memaksimalkan slot pemain asing yang ada. Jadi untuk slot pemain asing yang ada itu berdasarkan regulasi untuk musim ini, yaitu 4 pemain, setiap tim dipersilakan atau diperbolehkan mengontrak 4 pemain asing maksimal, dengan kuota wajib 1 pemain berpaspor Asia, alias berarti 4 ya. Nah, untuk PSM Makassar sendiri kita sudah memastikan punya 1 pemain asing, yaitu William Klim. Jadi kalau kita akan memaksimalkan kuota yang ada, artinya kita akan masih mendatangkan 3 lagi pemain asing. 2-nya yang berpaspor Eropa atau Eropa, Amerika atau Afrika, kemudian 1-nya berpaspor Asia. Oke, saya mau beralih lagi ke Pak Sega Razak, Coach. Nah, Coach, sebagai pengamat sepak bola, apa saja yang mungkin harus dipersiapkan PSM dalam menyambut AFC Cup khususnya? Ya, di mana seperti kita ketahui kurang lebih 1 bulan mendatang akan berlangsung. Ya,
Oke. Ya. Yang paling ya kalau menurut saya sebagai pelatih ya pengalaman ya tentu pertama harus dirampungkan dulu secepatnya nih materi pemain ya skuadnya ya kan. Baru setelah itu ya untuk ya bagaimana mempersiapkan fisiknya ya kan. Kedua bagaimana mempersiapkan apa namanya teknik ya kan. Setelah itu bagaimana membentuk tim ya kan. Tentu pelatih ini sudah tahu apa yang dia harus lakukan ya kan. Karena dia pasti apa namanya membentuk tim sesuai dengan materi yang dia miliki sekarang ya. Jadi kalau menurut saya harusnya secepatnya didatangkan secepatnya ini pemain asing ya kan untuk apa namanya mencukupi nih apa kotanya karena ada 4 pemain ya kan. Karena ini waktu sisa 1 bulan ya kan. Nah, ini pelatih pasti menginginkan seperti begitu, bagaimana secepatnya ini rampung ini ya kan pemain-pemain yang dia harus apa namanya finalisasinya ya bagaimana tim ini ya kan sudah lengkap semua ya kan apa yang dibutuhkan pemain asing 4 terus pemain apa namanya pemain lokal kita juga ya yang dia butuhkan ya. Jadi saya rasa pelatih ini memang kita harus support ya kan karena kalau kita tidak juga manajemen juga tidak mensupport ini bagaimana secepatnya mendatangkan karena dia sebetulnya ini atau asisten pelatih ya. Asisten pelatih ini kan sudah tahu semua kualitas pemain lokal yang ada di Indonesia. Terus kalau pemain asing yang ada di Indonesia juga dia sudah tahu juga kualitasnya. Jadi menurut saya kalau kualitas pemain asing yang ada di Indonesia, saya rasa kita rekrut itu tidak perlu kita seleksi karena kita sudah tahu kualitasnya. Kecuali kalau pemain asing yang baru kita datangkan itu harus kita lihat karena jangan sampai kita terkecoh lagi sama dengan yang lalu-lalu kan. Nah, ada kemarin itu ya saya lihat striker kita siapa Golo-Golo siapa namanya kan ya kan diberikan kesempatan berapa kali terus ya jadi harus selektif memang yang bagaimana kita seleksi jangan cuma kita lihat CV-nya bagus videonya bagus oke, kita langsung tanda tangan kontrak oke, ya kan tapi sementara ya kita harus lihat dulu bagaimana kualitasnya ya kan karena banyak pemain asing seperti begitu setelah dikontrak ya baru ketahuan bahwa secara kualitas bukan itu yang kita harapkan ya mudah-mudahan ini PSM ya manajemen ya kita tidak salah mengontrak lagi pemain asing tapi betul-betul bagaimana mendatangkan pemain asing yang betul-betul punya kualitas mendatangkan pemain lokal yang punya kualitas karena kalau kita ada target untuk bagaimana bisa berlaga di papan atas, tentu harus kita mendatangkan pemain yang tidak mungkin kita bisa berbicara kalau pemain kita hanya rata-rata 50. Tidak mungkin ya karena pelatih juga ini tidak ada waktu lagi untuk bagaimana melatih seorang pemain ya kan untuk passing bolanya ya kan kontrol bolanya tidak ada karena di sini nih sudah profesional ya kan tidak ada ini kompetisi ya bukan pembinaan di sini jadi kita berharap ini bagaimana mudah-mudahan pelatih ini secepatnya ya kan bagaimana mempersiapkan ini tim ya kan bagaimana apa namanya karena kalau waktu hanya 1 bulan saya rasa ya menurut saya ini agak apa namanya agak kurang ini ya kan untuk bagaimana membentuk satu persiapan fisiknya tekniknya terus masuk di bagaimana membentuk tim ya kan karena membentuk satu tim ini memang butuh waktu ya kan apalagi ini kita mendesak sekali ini bulan 6 sudah 29 20 berapa ya sudah masuk di AFC ya jadi kita
mari kita support ini pelatih, ya kan? Mari kita membantu, memberikan masukan-masukan yang positif, ya kan? Semoga PSM ke depan ini bisa berjaya lagi kembali, ya kan? Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan PSM, ya, harapan kita, masyarakat kita, pencinta PSM ke depan ini sangat, ya, kita bisa jadi tim kebanggaan kita lagi kembali. Begitu barangkali. Iya, jadi melihat jangka waktu persiapan yang sangat sempit, istilahnya begini ya, Coach, pelatih tidak lagi bukan waktunya untuk memperkenalkan alfabet, tapi saatnya ini untuk membantu ataupun mengajar mengeja seperti itu ya, Coach, istilahnya. Iya, itu pengandaiannya, Coach. Karena ini sudah pintar semua, sisa bagaimana membentuk ini tim. Iya. Betul. Ini pengandainya sebenarnya sudah menyusun nih kalimat, diajar menyusun kalimat, bukan lagi mengenal alfabet seperti itu. Tidak lagi, ya, karena bukan anunya, ini sudah amat semua, sisa bagaimana. Betul, sudah aman. Iya. Nah, oke, istilahnya mungkin kalau belajar mengaji bukan lagi ikro, tapi langsung sudah langsung Muhammad atau Al-Qur'an. Iya. Betul. Nah, Coach, berbicara soal pemain asing tadi nih, dari kacamata seorang pelatih nih, berdasarkan pengalaman-pengalaman tak kemarin-kemarin, jika misalnya 1 minggu ke depan ataupun 2 minggu depan pemain asing belum juga didatangkan, apakah itu sangat akan berpengaruh bagi ketahanan klub PSM Makassar? Menurut saya sangat berpengaruh, ya kan? Kalau mudah-mudahan manajemen secepatnya, ya kan, mendatangkan pemain asing supaya bisa cepat beradaptasi dengan teman-temannya di tim, ya kan? Karena memang kita pemain baru itu memang butuh waktu untuk adaptasi dengan pemain-pemain yang sudah ada, ya kan? Pemain asing yang baru juga dia adaptasi dengan satu, ya kan, di Indonesia. Kalau pemain baru, ya kan, yang baru datang, terus atmosfer, ya kan, terus bagaimana karakter, ya toh, dia harus adaptasi secepatnya. Nah, ini saya rasa tidak mungkin bisa secepatnya bisa adaptasi, ya kan, karena pengalaman saya juga begitu, ya. Jadi kalau bisa manajemen ini secepatnya, ya kan, merampungkan ini, ya kan, kita juga mensupport, karena ini kita tahu, ya, memang untuk mendatangkan pemain asing memang perlu kehati-hatian, ya kan. Jangan sampai, kita juga ingatkan, jangan sampai sama dengan yang musim lalu. Kita datangkan pemain asing tanpa kita tahu bagaimana anunya. Kalau kita hanya melihat CV-nya, nah itu bisa juga Jadi mendatangkan, kita butuh, kalau pemain baru datang, kita butuh melihat, ya kan, kita butuh seleksi dulu, ya kan. Tapi kalau pemain yang sudah ada di Indonesia, saya rasa hanya kesehatannya saja yang kita cek, ya kan, apakah dia sehat atau tidak ada cedera yang segala itu. Barangkali. Ya, terlepas dari kapan datangnya si pemain asing ini, kita berharap tentunya untuk manajemen bisa bekerja lebih keras, dan tentu kita akan selalu mensupport di belakang ya, Coach, seperti itu, agar pemain asing juga bisa secepatnya beradaptasi dengan para pemain-pemain PSM Makassar, dan juga tentu dengan atmosfer dunia sepak bola yang ada di Indonesia, khususnya di klub PSM Makassar. Betul. Oke, saya mau kembali lagi ke Kakanda Sulaiman. Kembali saya ingin menanyakan mengenai ada 2 asisten seperti yang sudah dibahas tadi oleh sempat juga tadi sudah disinggung oleh Kakanda Sulaiman mengenai asisten. Baru 2 asisten pelatih yang diketahui resmi mendampingi Bernardo Tavares. Nah, ada informasi beberapa asisten pelatih yang akan dipakai musim ini. Nah, dan bagaimana dengan sistem pelatih era Bojan Hodak? Silakan, Kanda. Bojan Hodak mungkin kita terlalu jauh ke belakang. Jobgal mungkin ya, yang terakhir musim lalu. Ya, untuk asisten pelatih, komposisi asisten pelatih di musim ini ya memang sedikit berbeda. Manajemen kelihatannya melakukan penyegaran dengan merombak komposisi di posisi asisten pelatih. Yang tertinggal hanya 1 orang, yaitu Samsudin Batola,
Kemudian yang lainnya untuk sementara mungkin tidak dulu, tapi dalam berbagai kesempatan juga manajemen akan memberikan kesempatan kepada asisten pelatih musim lalu untuk kembali menambah ilmu atau diberikan tugas baru, yaitu mendampingi tim-tim muda, mendampingi tim junior. Ya, saya lagi ingin menanyakan mengenai klub Liga 1 sedang demam pemain Jepang nih, Kanda. Setelah performa impresif Taisei Marukawa musim lalu, ada banyak sekali klub yang mengontrak pemain Jepang musim ini. Apakah PSM Makassar juga tertarik? Peluangnya ada, karena memang pemain untuk slot Asia itu kan belum terisi, dan ini ada sama pelatih calon pemainnya atau pemain yang diproyeksikan itu sudah dikantongi oleh pelatih. Ya bisa saja bahwa pemain yang slot Asia itu dari Jepang, itu kemungkinan itu bisa saja. Tapi nanti kita lihatlah bagaimana hasil akhirnya, bagaimana pelatih atau siapa yang pelatih rekomendasikan dan siapa yang pelatih datangkan. Oke, jadi memang ada kemungkinan ya, karena memang seperti yang kita ketahui slot untuk pemain Asia belum terisi, tapi sudah ada yang dikantongi oleh pelatih, seperti itu ya, Kanda? Oke, untuk itu ya. Oke, untuk itu saya mau kembali lagi beralih ke Coach Asega Frajak. Nah, saya ingin meminta nih mengenai closing statement-nya untuk kedepannya dalam PSM mempersiapkan AFC Cup kedepannya. Silakan. Ya itu, AFC ini kan sudah mendesak ya kan. Tentu ini sudah membentuk satu tim ya kan. Terus apa yang saya katakan tadi bahwa secepatnya mendatangkan pemain-pemain asing, karena berlaga di AFC ini kan boleh dikata ini tim-tim yang juara-juara juga, yang juara yang punya apa namanya kualitas yang bagus ya kan. Jadi tentu PSM juga kita juga mensupport, mudah-mudahan ya PSM juga bisa berbicara bagaimana di tingkat internasional ya, karena kita ini kan masih berlaga di apa namanya di Asia Tenggara, tentunya ya mungkin masih ada bisa lah ya, artinya berlaga di situ, karena apa ya tim Asia Tenggara ini hampir ya Indonesia juga punya kualitas yang bagus ya kan, tim-tim yang di Indonesia kan, jadi kita sudah tahu bagaimana PSM ini punya nama besar ya kan. Kita juga waktu zaman saya juga sudah berapa kali kita masuk di Piala Asia ya, kita masuk kalau nggak salah 8 besar ya kan waktu itu. Terus PSM yang lalu-lalu ya hampir kita champion, kita ikut ya, Jepang, Korea, Thailand ya kan, Vietnam. Jadi PSM ini bukan tim apa namanya, bukan tim kacangan, tapi PSM ini tim yang sangat besar dan sangat dipertimbangkan, dan tim ini tim sudah tua. Jadi harapan kami ya kan, mudah-mudahan pelatih ini mempersiapkan sebaik mungkin ya, karena ini sangat mendesak. Terus manajemen secepatnya mendatangkan pemain-pemain yang dibutuhkan, karena sulit juga ini pelatih. Kasihan juga pelatih kalau dia mau berbuat begini ya apa yang dia menginginkan, tapi kualitas pemain juga susah. Jadi pelatih juga susah. Nah, sama juga ya kan, kita ya sebagai pelatih pernah alami juga seperti begitu. Tentu ya yang kita memaksimalkan ya artinya kita mau target ya kan, itu bagaimana Mas. Artinya target kita ya, karena pasti pelatih punya target kan, ya, menginginkan timnya bagaimana bisa bagus ya kan, untuk nanti pada saat hari hanya untuk pertandingan, nah, tentu memang harus dipersiapkan dengan bagus ya kan, karena kalau kita tidak ya
pasti kita hanya ikut meramaikan saja. Tapi saya rasa ini pelatih ya, sekali lagi pelatih ini pelatih bagus, kita harus support ya kan. Manajemen juga harus mensupport, memberikan materi pemain yang bagus, ya kan, mendatangkan pemain-pemain asing yang berkualitas. Karena yang apa yang disinggung saya juga singgung tadi bahwa banyak pemain-pemain Jepang yang yang masuk di Liga 1, ya pemain Jepang juga kalau kualitasnya juga tidak bagus, ngapain kita mau ambil? Kita mau itu siapapun pemain asing dari mana, biar bukan dari Jepang, tapi kualitasnya bagus, ya dia bisa bermain, ya karakter bagaimana karakter PSM itu barangkali. Ya, jadi singkatnya apapun itu kita berharap bahwa koordinasi antara pelatih dan juga pemain bagus dan klub ya untuk menghadapi Piala AFC Cup 2022 mendatang. Iya. Betul. Ya, saya mau beralih ke Kakanda Sulaiman. Closing statementnya silakan, ataupun sebagai seorang media officer PSM apa yang ingin disampaikan kepada para supporter PSM Makassar di luar sana, silakan Kanda. Ya, makasih. Dari tadi kita banyak menyampaikan apa harapan-harapan kita. Kalau berbicara soal harapan, sebagai closing statement saya juga berharap bahwa ya pasti kita berharap kita bisa terus berprestasi, bisa terus juara, bisa terus menang, jangan kalah, jangan pernah kalah. Tentu itu yang menjadi harapan kita semua. Tapi ya tentu untuk mewujudkan itu ada proses panjang yang harus dilalui, ada lika-likunya, ada yang harus kita lakukan dulu. Nah, sekarang manajemen PSM Makassar, ya tim pelatih, manajemen, pemain, dan mudah-mudahan supporter ikut ambil bagian dalam proses perjalanan menuju prestasi itu. Pesan saya mungkin mari kita sama-sama hargai dulu apa proses yang kita jalani ini, apa yang dilakukan oleh manajemen, apa yang dilakukan oleh pelatih, dan apa yang dilakukan oleh pemain. Mari kita hargai itu dulu, ya. Insya Allah kalau kita sudah bisa menghargai prosesnya, kita akan menerima apapun hasilnya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, jadi harapan kita tidak berubah, harapan kita tetap sama bahwa seperti yang dikatakan tadi oleh Kakanda Sulaiman, hargai proses. Maka jika kita menghargai proses, kita juga akan mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Ya, kalau kita bisa menghargai proses, ya insya Allah apapun hasilnya itu bisa kita terima. Betul. Pokoknya kita tetap mensupport pelatih dan juga para pemain dan juga manajemen PSM Makassar. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Azikaf Razak, Coach, dan juga Kakanda Sulaiman atas waktunya untuk menemani saya malam ini ngobrol-ngobrol mengenai PSM Makassar, progres PSM Makassar. Kita berharap semoga di latihan minggu ke depan sudah hadir pemain asing yang ditunggu-tunggu juga oleh para supporter PSM Makassar. Ya, saya ucapkan terima kasih Kanda semua dan juga Coach. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ayo Timur. Ya. Oke, baik Tribuners, saya juga mau mengucapkan terima kasih telah menyaksikan program Bincang Bola dari awal hingga akhir. Dan saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.